Tiga rumah warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan hancur setelah diterjang longsor. Meski tidak ada korban jiwa, korban longsor harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beginilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Dusun Bekak, Kecamatan Makale Selatan, Tanah Toraja longsor dan menerjang permukiman warga. Sedikitnya 3 rumah warga porak-poranda tersapu material longsor. Longsor terjadi karena intensitas hujan tinggi yang mengguyur Tanah Toraja selama sepekan terakhir. Korban longsor saat ini mengungsi di rumah kerabat. Mereka khawatir akan adanya bencana longsor susulan, mengingat hujan deras masih terus terjadi. Ini longsor menimpa rumah keluarga 3. Dia sudah mengungsi di rumah keluarga. Sebelum longsor itu ada hujan nggak? Ada hujan malamnya. Sementara itu, warga sekitar bersama keluarga korban hingga kini masih berupaya mengevakuasi material bangunan rumah yang masih tertinggal dan dapat digunakan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Banjir mengenangi sejumlah wilayah di Jakarta. Selain merendam rumah warga, banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Hari ini Jakarta diserbu banjir. Sejumlah wilayah terendam hingga mengganggu arus lalu lintas. Di Kelapa Gading, Jakarta Utara, hujan deras membuat jalanan banjir dan membuat sejumlah kendaraan motor mogok. Banjir juga membuat kendaraan putar balik mencari jalan yang tidak terendam. Akibatnya kemacetan panjang tak terhindarkan di Kelapa Gading. Tidak hanya di jalanan, banjir juga merendam rumah warga di kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mencapai 60 cm. Ada 966 jiwa di RT 6 RW 3 yang terdampak banjir. Dalam musim banjir ini bulan Februari ya, awal Februari itu udah 3 kali, Pak. 3 kali? Nah, ini ketinggian banjir ini berapa sentimeter, Pak? Ini kurang lebih di depan sana, di pinggir kali itu kurang lebih ya 60 ada itu, 50-60 lah. Sementara itu, arus lalu lintas di Pulau Mas, Jakarta Timur juga terganggu akibat air yang merendam jalanan. Sejumlah kendaraan nekat melintasi jalanan yang terendam banjir parah, sementara kendaraan lain terhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Beberapa karyawan yang akan berangkat bekerja terpaksa menggunakan perahu agar bisa tiba di kantornya. Mbak, ini mau ke kantor atau apa, Mbak? Cuma posisi kantornya banjir? Banjir kayaknya sih, Pak. Makanya ini naik perahu atau gimana tadi minta dijemput? Ya, tadi minta tolong teman buat infoin buat dijemput perahu. Ya, namanya siapa, Mbak? Intan. Ya, kasih. Air setinggi 50 cm merendam di jalur lambat yang menghubungkan kawasan Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menuju Senen. Meski genangan cukup tinggi, tidak sedikit pengendara yang nekat menerobos. Akibatnya tak sedikit pengendara roda 2 yang mengalami mati mesin. Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu lokasi yang terendam banjir adalah kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk mengetahui kondisi saat ini sudah ada rekan kami, Anggita Maura di daerah Kelapa Gading. Selamat malam, Anggita. Kami lihat masih ada air ya mengenangi jalanan di sana.
Ya, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Akibat dari hujan deras yang terjadi pada Kamis dini hari membuat kawasan Kelapa Hybrida Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara saat ini terendam banjir sejak tadi pagi hingga malam ini. Air dengan ketinggian 40-50 cm ini membuat kendaraan sulit melintasi kawasan ini. Selain itu, banjir ini pun juga membuat para warga sulit beraktivitas dan kendaraan yang lalu lalang pun ikut terganggu yang membuat kepadatan atau kemacetan di kawasan ini. Dan menurut warga pun memang kawasan ini pun sudah menjadi titik langganan banjir, terlebih lagi pada musim hujan atau saat hujan deras. Dan perlu diketahui juga ada sebanyak 18 titik di kawasan Jakarta Utara yang terjadi banjir, dan di kawasan inilah titik terbanyak dari banjir tersebut. Selain itu pun para petugas Dishub menyiapkan sebanyak 250 personel yang disebar di setiap dari titik banjir tersebut dan 15 mobil derek yang siap membantu apabila ada kendaraan yang mati atau mogok akibat dari banjir ini. Maka dari itu pun kami menghimbau bagi para warga ataupun masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada, mengingat saat ini di kawasan Jakarta sering terjadi banjir. Sementara itu, Abraham. Terima kasih Anggita Maura, laporan Anda dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita ke informasi selanjutnya. Satreskrim Polres Jakarta Timur menetapkan Gatan Saleh sebagai tersangka kasus penembakan kantor travel di Jatinegara, Jakarta. Polisi masih mendalami keterangan tersangka yang mengaku telah membuang senjata apinya ke aliran Kali Ciliwung. Gatan Saleh, pelaku penembakan kantor travel di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta, telah diringkus oleh polisi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, penembakan terjadi setelah pelaku dan korban berselisih dan cekcok melalui pesan singkat WhatsApp. Pelaku juga mengaku bahwa senjata api yang digunakan telah dibuang ke aliran Kali Ciliwung. Saat ini polisi masih terus mendalami dan memeriksa pelaku, sementara pelaku disangkakan pasal 338 Junto, pasal 53 tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sesuai hasil penyidikan, status GSH dapat ditingkatkan menjadi tersangka, dari saksi menjadi tersangka. Ini sesuai alat bukti yang ada yang dapat disita oleh para penyidik Polres Metro. Sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara di kantor travel korban, polisi menyita barang bukti berupa peluru dengan kaliber 7,65 mm. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam keras pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto. Sebab pemberian pangkat kehormatan dinilai bertentangan dengan nawacita Presiden Joko Widodo. YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pemberian pangkat kehormatan ini bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, hal ini juga dinilai mengkhianati reformasi dan menambah dalam luka para korban dan keluarga korban penculikan reformasi 1998. Bahwa ini tentu sangat bertentangan dengan janji Pak Jokowi di nawacita, di mana dia akan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini juga bertentangan dengan semangat serta pengakuan dan penyesalan Presiden Jokowi terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, di mana salah satunya adalah peristiwa penculikan aktivis, yang dimana kita tahu bersama bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira tahun 98 memutuskan menyatakan bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan gitu. Dan ini juga bagian dari kemudian memberikan rasa yang sangat tidak baik, memberikan rasa ketidakadilan yang sangat tidak baik bagi korban-korban penculikan. Hingga hari ini korban penculikan masih menanti janji, masih menanti kewajiban, masih menanti hukum bekerja. Pemberian jenderal kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan bentuk pengkhianatan kepada
mandat dari Komnas HAM, mandat Kejaksaan Agung yang selama ini tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam dugaan-dugaan HAM berat masa lalu. Tentu ini juga membuat langkah mundur, di mana bagian dari menutup langkah upaya-upaya untuk menghukum terduga-terduga jenderal pelanggaran HAM berat. Dan ini bagian dari pemberian impunitas, pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Kami mengecam dan kami mendesak Pak Jokowi untuk membatalkan pemberian ini. Diketahui 14 Juli 1998, Dewan Kehormatan Perwira mengeluarkan 7 butir tuduhan terhadap Prabowo Subianto karena diduga melakukan kesalahan dalam analisa tugas yang dianggap bukanlah wewenangnya. Pemberhentian dari Dinas Keprajuritan kemudian dikeluarkan Dewan Kehormatan Perwira. Tidak sampai di situ, dugaan pelanggaran hak asasi manusia juga terus membayangi langkah sang jenderal hingga kontestasi pemilu 2024. Meski demikian, pada Rabu pagi kemarin di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, dengan dihadiri sejumlah menteri dan perwakilan DPR, Prabowo mendapatkan tanda kehormatan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI Bintang 4. Hal ini diberikan berdasarkan dedikasi dan kontribusi Prabowo selama di dunia militer dan pertahanan. Menurut Presiden Jokowi, anugerah pangkat istimewa sudah biasa diberikan di lingkungan TNI sehingga tidak ada alasan untuk dijadikan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi meminta segera merevisi pasal tentang ambang batas parlemen 4% sebelum pemilu 2029. Informasi satu lagi untuk Anda.